Harusnya digimikin aja bang, pura-pura belum kan. Ternyata nih udah nih. Nggak apa-apa. Dari tadi kita tungguin nih, kita dikerjain nih sama kameramennya nih. Kita kembali lagi sobat di podcast Bunyo Kito. Yang pasti selalu senang deh kalau misalnya udah jumpain sobat dimanapun anda berada ya. Karena di podcast Punya Kita hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tamu yang sudah kami hadirkan. Dan kali ini saya mengundang pelaku UMKM juga yang ada di Jambi. Dan beliau ini adalah owner dari Batoku Jambi. Nah, kira-kira Batoku ini apa? Apakah terinspirasi dari batok kelapa? Atau mungkin barang-barang lain atau cuman sekedar nama. Nanti kita tanya ya sama ownernya langsung. Kita sudah bersama Raden Azi. Selamat datang Azi. Panggilannya Azi ya. Azi, berarti di betul. mana-mana orang kenalnya sama Azi. Iya, Iya. Azi. Tapi sekarang orang bilangnya kenalnya Batoku. Batoku, Azi Batoku. Azi Batoku. Oh iya, karena udah lengket banget brand ini, Brand ini, ya betul. sama Azi ya. Betul. Sehat Zi? Sehat, alhamdulillah. Wah, ini makin sehat karena baru pulang dari Batam. Betul ya? Iya, betul. Ngapain kemarin di Batam sih? Jadi di Batam kemarin sama Disbudpar kami ada kegiatan namanya itu bertandang ke Jambi. Oke. Nah, di sana kita memperkenalkan budaya Jambi di Batam. Jadi Mm-mm. dibawalah beberapa UMKM, juga ada penari, pemusik. Jadi kita pamerkanlah budaya Jambi di Batam kemarin. Kurang lebih 1 minggu, Mas. Oh, 1 minggu. 1 minggu, Lumayan betul. ya Zi ya. Iya, lumayan. Kirain tadi bahasa kamu udah berubah jadi bahasa Melayu sana. Ternyata pulang ke Jambi masih tetap bahasa Masih, Jambi ya. iya. Gimana, asik seru di sana? Ya, luar biasa, pengalaman yang luar biasa juga. Pertama kali perjalanan lewat darat dan laut, pertama kali naik Oh. kapal. Jadi memang apa ya, perasaannya itu luar biasa lah. Waktu berangkat sampai ke sana, juga di sana ternyata bukan masyarakat lokal aja, ada wisatawan asing juga. Oh, Nah, iya. di sana kita bisa belajar memasarkan produk kita ini ke wisatawan asing di sana. Jadi kesempatan yang luar biasa sih Mas buat kita pemasaran produk, biar kita bisa lebih keluar lagi produk Iya. kita ini ke luar negeri. Dan kamu lebih pede juga ya untuk masarinnya jauh-jauh ya. Betul. Berarti tidak hanya sekedar di Jambi tapi sampai Batam. Siapa tahu nanti bisa kesempatan juga ke Singapura kan Iya, deket ya. Ataupun ke Malaysia, Ke Malaysia. Thailand, ke Vietnam dan lain sebagainya. Kemarin Azi sama tim ya ke sana atau sendirian doang? Sendirian kita. Azi sendirian, tapi teman-teman dari dinas banyak Dinas, ya. betul. Dan juga para pelaku UMKM juga banyak. Didampingin, iya. Sama pelaku UMKM lainnya juga, sama dinas Disbudpar. Oke, ada berapa banyak tuh UMKM-nya? Jenis-jenis yang Dibawa. ditawarkan dan dibawa ke bertandang ke Jambi itu? Oke, kalau kita dari Disbudpar kemarin 3 UMKM-nya. Ada kopi, kopi Samjoy, juga ada Beli Mekito, Oke. Kak Librenda, juga Kak Librenda ya. sama Batoku Jambi. 3. 3. Oh, 3 ya. Wih, keren banget ya. Coba saya juga ikut ke sana ya, bisa melihat Azi dan teman-teman bagaimana memasarkan UMKM Jambi yang dipasarkan langsung. Ini menandakan juga bahwa UMKM Jambi itu menuju naik kelas juga ya. Siap. Apalagi sekarang juga sudah banyak sebenarnya yang memang naik kelas ya Azi ya. Betul. Oke. Nah, kita pengen tahu background Azi nih. Sebenarnya Azi ini selain pengusaha tuh siapa seorang Azi nih? Ya, ceritain dulu dong ke kita. Oke, baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sambutan nih kayaknya. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Raden Azi Kusuma Wijaya. Oh, ada belakangnya ternyata Kusuma Wijaya. Iya. Oke, keturunan Jawa nih kayaknya. nih. Iya, Cirebon. Cirebon. Nah, Oke. biasa dipanggil Azi. Ada juga beberapa yang manggil Raden. Tapi kebanyakan manggilnya Azi. Oke. Nah, saya seorang mahasiswa di Universitas Jambi, Mm-mm. Mas. Semester berapa? Saat ini duduk di semester 5 mau ke 6. Oh, oke. Nah, program studinya ekonomi pembangunan. Oh, relate ya, ekonomi, bisnis, ya masuk ya masih ya. Masuk, betul. Heeh. Dan saya selaku juga owner dan founder dari Batoku Jambi. Nah, Batoku Jambi ini adalah kerajinan tangan dari batok kelapa yang Oh, berbahan memang dasar. betul ya berarti dari batok kelapa ya. Saya pikir tadi Betul. cuma nama doang ya. Jadi memang namanya itu mengambil ikonik. Jadi kalau orang lihat produknya Batoku, oh batok gitu kan. Jadi langsung
terpikir bahan bakunya batok ya. Memang bahan dasarnya batok kelapa, Heeh. asli hasil dari sumber daya alam Provinsi Jambi Mas yang kita manfaatkan. Jadi memang motif dan coraknya ini ciri khas dari motif batok kelapa Iya, Provinsi Jambi. termasuk juga warnanya ya. Betul. Warna-warna batok kelapa yang memang masih alami banget ya. Betul. Cuman ada sentuhan-sentuhan sehingga membuatnya lebih eksklusif dan juga lebih cantik. Betul. Ya. Jadi sejak kapan Batoku Jambi ini, Zi? Jadi kalau Batokku Jambi ini sebenarnya ide bisnisnya itu kita sudah mulai pada tahun 2019, 2020. Oke. Zaman-zaman mungkin ya COVID-19 ya. Iya, baru-baru masuk ya. Iya, memang saat itu kita banyak kegiatan di rumah. Mm-mm. Jadi kuliah juga Online, iya ya. online kebanyakan, terus juga aktivitas di luar rumah kita dibatasi. Heeh. Nah disitulah ide-ide mulai muncul. Oke. Nah dimulai dari situ berjalan waktu ternyata banyak keinginan pasar mengenai produk kita. Nah pada saat itu belum ada brand Mas, jadi belum ada brand, belum ada packing, jadi kelihatan kayak gantungan kunci bodong. Oh, jadi masarinnya cuman ya ini gantungan kunci, Betul. ini tempat tisu gitu. Betul. Oke. Nggak ada identitas kalau bahasanya. Jadi customer bilang wah ini produknya punya potensi yang bagus Mas. Sayang sekali kalau nggak ada mereknya. Iya. Jadi bisa orang lain klaim bahwa ini milik mereka. Iya, produk bisa mereka. jadi, Nah, jadi selama berjalannya waktu akhirnya pada tahun 2023 Mas. Tahun 2023 barulah dibikin brandnya namanya itu Batoku Jambi. Nah itu memang awal mulanya kami cuman berdua sama abang angkat. Jadi abang angkat ini namanya Bang Ahmad Sapri. Oke, halo Beliau- Bang Ahmad. Mungkin nonton di rumah Mau ya. sapa dulu boleh kalau Bang Ahmad Oh, ya. Sapri. Jadi beliau tuh seorang pelaku ekonomi kreatif pada saat itu. Oke. Nah jadi saya waktu itu masih pelajar, masih SMA, melihat potensi beliau itu luar biasa. Pada saat itu dia bikin lampion dari pipa Oh, balon oke. diukir gitu. Nah salah satu produk yang dia bikin ada satu gantungan kunci Mas waktu itu yang logonya Tugu Kerisi Ginjai. Oke. Nah cuman satu kan, terus saya melihat wah ini punya potensi yang luar biasa ini buat dikembangin. Cuman bukan hanya nilai kearifan lokal yang diangkat, tapi bisa produk-produk umum Iya. yang disukai banyak masyarakat. Iya. Mulai dari segmentasi anak-anak sampai dewasa. Nah, mulai dari situlah saya terpikir kayaknya ini punya peluang besar buat bisnisnya dikembangkan. 2023 dibikin brandnya dan berjalan, alhamdulillah mau masuk 2 tahun ya, 2025 ini. Mungkin itu Mas. Jadi yang memproduksi kamu atau Bang Ahmad tadi? Kalau sekarang kita kan kemarin masih berdua. Jadi kalau kami pemasaran di luar bazar, yang backup diproduksi Bang Ahmad Sapri. Yang aktif Bang Ahmad Sapri. Nah, jadi kalau saya itu kalau misalnya produknya pemesanan banyak, kita bantu backup gitu. Oke. Karena kan nggak bisa bagi-bagi nih. Iya. Lagi pemasaran, bazar, Iya. produksi. Nah, jadi Harus ada difokuskan. bidangnya masing-masing ya. Betul. Tapi kamu juga bisa memproduksi ini. Bisa. Iya. Gimana cara kamu belajarnya dan bagaimana tingkat kesulitan ketika kamu mempelajari hal ini? Betul. Jadi memang otodidak ya Mas ya belajarnya. Karena kami memang basicnya itu suka kerajinan tangan. Oh. Tapi belum pernah membuat yang serumit ini. Nah, apalagi kita kan anak muda ya. Iya. Kadang tuh tingkat kesabarannya di Diuji banget ya. betul. Sekiranya itu udah nggak berhasil, rasanya udah putus asa aja ya. Betul. Ini memang kalau buat ini ternyata kita harus ngumpulin semangat, Niat ya. niat, ya mood ya. Iya. Kadang tuh kalau patah atau apa tuh kita kayak wah. Wah, gagal nih ya. Nah itu sih tantangannya. Tapi dengan kesabaran ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih belajar. Tapi sudah bisa kita proses produksi, motong. Karena ini memang diukir secara manual. Walaupun kita pakai mesin, kita tetap gerakin potongannya itu sesuai dengan kita. Jadi memang kayak istilahnya tuh ngukir lah Mas. Berarti memang harus ada feel ya. Iya betul. Dan moodnya juga harus bagus. Kalau lagi galau, kalau misalnya lagi motong itu takutnya malah kepotong semua. Betul. Mana mata gergajinya itu tipis sekali. Hmm. Nah, jadi itu sebenarnya buat motong kayu. Nah, kita kita buat motong batok. Jadi Iya. itu sih yang perbedaannya yang bikin susah. Jadi tekstur batok dengan kayu kan tentu jauh berbeda kan. Batok ini udah hampir menyerupai batu ya kalau kita bilang. Dia lebih keras, terus juga mudah
pecah, bukannya Iya. patah dia tapi pecah. Iya, iya. Jadi itu sih Heeh, tantangannya. jadi Bang Ahmad tadi memang fokusnya di batok ya? Sekarang, Heeh. iya sekarang fokusnya di Heeh, Batoku kan. sebelumnya ada yang lain nggak selain batok gitu? Kenapa milihnya batok gitu? Jadi ya sebelumnya itu lampion itu mas, Heeh. lampion itu dan penjualan, alhamdulillah waktu itu memang lagi naik-naiknya ya karena zaman covid, dan pada saat 2020 atau mau ke 21 ya itu sudah mulai penurunan Mm-mm. karena minat pembeli ya sudah mulai turun, Iya. kan covid sudah mulai turun juga kan. Mm-mm, mm-mm. Nah disitulah mulai berusaha buat nyari produk apa lagi nih, Alternatif ya. ya, yang bisa menghasilkan, Hmm. karena memang beliau itu tipe orang yang cinta di dunia kerajinan tangan. Seni, Nah, kerajinan tangan ya. jadi sulit kalau buat mungkin kerja-kerja yang lain ya. Jadi memang mau fokusnya di dunia ini. Nah, Mm-mm. maka dari itulah kita kembangkanlah Batoku Jambi ini. Oke, oke, cukup ini juga ya berarti ya, cukup panjang juga perjalanannya Betul. sampai dengan tahun 2024 ini ya. Betul. Dan sekarang juga sudah ada pembagian tim Iya, ya. Jadi betul. tidak hanya fokus di produksi tapi juga ada tim yang memasarkan dan Memasarkan, juga betul. mempromosikan juga ada Betul. ya. Oke, jadi di sini ada beberapa produk-produk kerajinan nih yang unik menurut saya ya. Tapi semakin kesini kayaknya mengangkat icon dari Iya, Jambi. betul. Nah, itu kenapa jadi tiba-tiba ngangkat icon Jambi? Tapi beberapa produk-produk umumnya juga banyak di sini. Ya? Betul. Mm-mm. Jadi memang pertama kali itu kami bikin gantungan kunci, Heeh. memang mengangkat nilai kearifan lokal dulu. Oh, memang sudah dari dulu ada Iya. kearifan lokal dulu yang diangkat Betul. ya, icon-icon Jambi ya. Jambi dulu, Mm-mm. makanya namanya itu Batoku Jambi. Kami Iya. memang mau ngangkat budaya-budaya Jambi, nilai Mm-mm. kearifan lokal Jambi di produk kami. Mm-mm. Nah, salah satunya kayak Tugu Kerisi Ginjai, Iya, Angso Angso Duo. Duo. Kami juga ada bikin miniatur, Mas. Mm-mm. Miniatur Tugu Kerisi Ginjai itu besar ya, Mm-mm. miniatur Tugu Kerisi Ginjai sama Gentala Agasi. Nah, memang di situ kami ingin ada nilai budayanya dulu yang diangkat. Mm. Selain dari produk-produk umum, karena kan kalau umum ini biar segmentasi pasarnya lebih luas. Iya, Nah, tapi kalau yang produk Kedaerahan. daerah ini memang kami ingin ini menjadi ikonik. Jadi ketika orang berkunjung ke Jambi, pinginnya oleh-oleh dari Jambi, dari Batokku Jambi Oke, gitu. oke. Karena kan batok ini salah satu komoditi terbesar juga di Provinsi Jambi. Mm-mm, mm-mm. Di Tanjab itu wow luar biasa ya, Mm-mm. produksi batok terus sabut kelapa. Nah maka dari itulah kami tekankan bahwa bukan Pulau Jawa aja yang bisa, kita di Provinsi Jambi juga bisa. Iya, iya. Dan yang membedakannya adalah di sini mengangkat nilai-nilai Jambi semua ya. Betul. Angso Duo, Tugu Keris, dan mungkin masih banyak lagi Betul. icon-icon Jambi yang bisa diaplikasikan, dibuat sebuah cindera mata yang bisa ditawarkan dan seperti yang kamu bilang tadi bisa jadi oleh-oleh. Betul. Jadi nggak bingung lagi kalau misalnya nyampe Jambi mau bawa oleh-oleh apa. Kalau untuk kerajinan tangan ya Nah, ada ini ya. Betul. Nah itu yang sering apa ya terdengar di kita. Ke Jambi itu oleh-olehnya apa? Mm-mm. Terus Jambi kurang oleh-oleh gitu Mm-mm. kan. Mungkin oleh-oleh Jambi itu kurang lebih sama dengan daerah lain gitu. Betul. Tapi yang lebih khas lagi tuh yang mungkin dicari sama ini para pendatang ya. Para pendatang betul. Mm-mm, Nah selain dari nilai kearifan lokal tuh kami juga ngangkat nilai anak mudanya mas. Apa nih yang anak mudanya nih? Nah kebanyakan kan usaha kerajinan tangan apalagi dari batok kelapa orang mikir ownernya pasti orang tua. Iya kan? Iya, 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 iya. Sudah sepuh-sepuh gitu. Nah anak muda mana ada yang mau, kebanyakan kan bilangnya gitu. Mm-mm. Dan kami nekankan bahwa ini usaha dijalankan memang betul-betul oleh anak muda. Iya, Salah anak muda satunya semua saya, deh ya, betul. yang pasti under 25 lah ya. Iya betul. Nah itu juga salah satu poin kami ngangkat budaya Jambi, anak muda, terus juga ngangkat bahan bakunya. Mm-mm, Bahan mm-mm. bakunya memang dari asli Provinsi Jambi. Berarti memang berlimpah ya bahan Iya. bakunya ya. Banyak. Biasanya ngambilnya di mana? Kalau wilayah kota Jambi masih terbackup nggak? Masih Masih. terbackup. Cuman kadang kita terkendala dengan ini ya batok ini kan sekarang kalau dulu bisa minta. Tapi kalau Oh, sekarang ini memang harus beli ya. harus beli, terus juga kita bersaing dengan Arang. sama berikat yang sudah di booking. Berikat. Karena kan kita kan belinya tuh paling 2 karung yang 30 kilo, 60 kilo paling kita beli. Nah, sementara mereka itu sudah booking yang ratusan kilo seperti itu, Mas. Mm-mm, mm-mm. Tapi kalau sampai sekarang
buktinya masih jalan, berarti Iya. tidak ada kendala di bahan baku. Tidak ada kendala. Betul. Harganya stabil? Harganya sekarang mulai naik. Oh, sudah mulai naik ya. Sudah sudah mulai paham ada berarti. inflasi ya. Berarti kalau untuk wilayah Kota Jambi masih terpick up lah ya. Iya, alhamdulillah, sampai Tapi saat tidak ini. menutup kemungkinan ketika mungkin lagi banjir orderan dan susah untuk mencari bahan baku, bisa ke kabupaten tetangga. Betul. Ya, Tanjabar sepertinya kopra juga banyak Banyak banget ya. betul. Kami ada masyarakat binaan juga. Oh, ada masyarakat binaan. Iya, di Tungkal itu di Desa Parit Bilal. Jadi ibu-ibu di sana itu di apa ya? Mereka dibina oleh Badan Restorasi Gambut. Heeh. Nah, kami sebagai fasilitatornya lah, sebagai Oke, memberikan pelatihan gitu. pelatihannya juga kami menjual produk mereka juga, kami Oh. menjaga SOP-nya. Karena Oke. ibu-ibu di sana kreatif juga Mas, bisa megang mesin yang gede-gede itu. Oh, oke. Tapi tetap ketika yang memasarkan adalah Batoko, kontrol sistemnya juga harus Iya. tepat ya, Iya, dan betul. sesuai dengan standar dari Standar Batoko kita, ya. betul. SOP-nya Oke. kita yang pegang. Nah, bisa diceritain dong proses produksinya gimana? Saya penasaran ya. Oke. Dari awal batok kelapa, ya batok kelapa itu kan masih ada serat-seratnya, terus juga Betul. masih ada sabut-sabut yang masih Sabut-sabutnya. lengket. Nah, Betul. sampai dia terbuat kayak mulus banget kayak gini itu gimana? Bisa Oke. diceritain tuh? Mungkin step by stepnya itu kurang lebih dalam pembuatan produknya itu sama. Heeh. Jadi kita mulai dari pembelian bahan baku. Oke. Nah, biasa kita tahu ya tempat apa ya, kopra itu pasti tidak bersih ya Mas ya. Pasti ada basah, ada Iya. lembab. Heeh. Nah, itu salah satu tantangan juga sih buat milih. Karena kita kan beli bahan baku ini ditimbang. Itu bisa milih ya bahan Iya. bakunya? Kita milih semua. Oh, milih sendiri bisa ya, bukan langsung satu karung ditimbang Oh, gitu enggak? Karena kalau biasanya mereka yang milih, biasa pecah-pecah. Mereka nggak tahu ini bakal dibuat buat kerajinan Oh, tangan. berarti kamu harus cari yang utuh minimal setengah lingkaran ya? Betul. Heeh. Yang tebal juga. Terus kita milih juga yang mana yang warnanya kira-kira kalau diamplas nanti bakal bagus. Karena kan ini ada yang warnanya putih gading. Nah, itu salah satu batok yang cukup langka juga. Oke. Nah, yang kita cari. Sudah kita kumpulkan batok itu, kita bawa ke rumah produksi. Biasa kita jemur dulu Mas. Karena biar dia lebih kering. Karena kalau dia basah, rawan berjamur dan rusak. Nah, kita jemur. Ketika dia sudah kering, ya itulah mulai kita proses pendesain. Desain itu kita terapkan ke dalam batok, kita tempel. Iya. Sorry, jemurnya berapa lama tadi? Biasanya itu kalau di tengah matahari jam 12 itu sebenarnya sebentar lah, sejam sampai 2 jam. Oh, sebentar ya, Sebentar. nggak berhari-hari ya. Enggak, karena kalau dia panas hari itu lebih cepat dia keringnya. Nah, Terus? ketika batok itu sudah kering, biasa lebih mudah dibersihkan. Nah, kita cetaklah menggunakan apa ya, pola desain. Kita potong, sesudah kita potong sesuai ukiran itu biasanya sudah potongan itu baru kita amplas Mas. Nah, tahap amplasnya inilah yang buat motif itu muncul. Oke. Biasanya mulai dari amplas yang paling kasar sampai ke halus. Nah, biasanya kita pakai itu ukuran 240 yang paling kasar sampai ke 400. Nah, 400 itulah bagian finishing. Biasa kalau sudah teramplas ke 400 itu sudah mulus dia. Oke. Ini karena diamplas ternyata ya. Betul, Makanya memang. cilun kayak gini ya. Iya. Licin banget, mulus banget ya. Saya pikir tadi ada tambahan kayak cat yang itu Oh, enggak ya? Ada. Oh, ada tetap ya? Sesudah kita amplas, biasanya kan dia memang sudah mulus, tetapi warnanya belum ngangkat. Nah, ketika kita sudah tempel, itu ada tahap finishingnya. Kita menggunakan clear, cat clear. Jadi biar beberapa produk kita pakai clear ini karena biar nuansanya ketika tersorot lampu itu mewah. Nah, kalau kayak cincin kita tidak finishing pakai Iya. ini karena itu bakal digunakan buat keseharian kan. Iya, biasanya kalau kena air makin lama makin bagus ya. Iya betul, makin ini dia, Makin hidup. bercahaya ya. Betul. Oke, jadi gitu ya prosesnya ya. Prosesnya lumayan panjang. Lumayan panjang tuh, biasanya makan waktu berapa lama tuh sampai jadi satu produk? Oke, kalau misalnya orang yang baru mulai, mungkin satu produk ini 1 hari. Satu produk dalam artian yang mana nih? Mainan Satu kunci, piece. cincin atau apa? Ya beda-beda sih Mas. Beda-beda ya? Kalau kotak tisu ini bisa 1 minggu. Oh, Proses oke. produksi satu kotak tisunya. Tapi karena kami biasanya pakai estimasi. Jadi dalam 1 minggu itu bisa berapa produk kita hasilkan gitu. Kalau kami sekarang mungkin kalau kotak tisu 1 minggu itu bisa 2-3. Oh. 2-3 kotak tisu karena ini Karena udah terbiasa juga kan iya ya. betul. Tahapannya lumayan banyak dipotong-potong. Tapi kalau gantungan kunci biasa 2 hari itu bisa 10 piece, Oh. 15 piece bisa. Oke. Jadi beragam ya, tergantung requestnya juga. Betul. Dan tergantung juga apa yang mau diproduksi, yang akan Produksi. diangkat tuh apa. Betul. Ya, tapi karena ada tim, ya semakin banyak lah
barangnya diproduksi ya Betul. dalam waktu singkat ya. Betul. Apalagi sudah terbiasa juga Azi dan teman-teman untuk memproduksi ini ya. Kalau udah terbiasa itu ya gampang-gampang aja sih ya. Betul. Tapi masih nggak sih, walaupun udah terbiasa nih, masih nggak kadang kesilep gitu, nggak sengaja ya. Mungkin ada yang cacat. Iya. Aduh, itu kecewa banget kalau cacat ya sih. Pastinya pernah pastinya karena kan ini hasil kerajinan tangan ya Mas ya. Pasti ada rawan kita kegagalan itu. Human error itu pasti ada. Iya, iya. Nah, jadi ya kita minimalisir lah Mas. Bagaimana caranya biar produk itu lebih aman. Biasanya pemilihan batok itu yang paling penting. Karena tingkat ketebalan sama kualitas batok mempengaruhi nanti hasil akhirnya. Oke, oke. Nah, bisa dibuat sedemikian rupa. Di sini juga ada karakter-karakter. Itu gimana caranya sih? Oke. Kalau dilihat di sini tuh kita menggunakan dua teknik biasanya. Dua Mas. teknik. Oke. Ada yang menggunakan batok bagian belakang, juga ada menggunakan batok bagian dalam. Oke. Nah, kalau bagian belakang itu bagian luar kita biasa kayak Iron Man ini, karena dia melengkung ke dalam. Oke. Oh, ini nih kayak gini nih. Iya. Nah, ini bagian Luar. luar ya. Oke. Bagian ini yang melengkung. bagian melengkung keluar. Oke. Oke, kalau kita manfaatkan bagian dalam itu biasanya kayak Hello Kitty sama Mickey Mouse Mickey ini. Mouse. Oke. Nah. Ini juga nih. Apa ini kodok ya? Kayak kopi namanya. Keropi. Nih, ini bagian dalam nih. Bagian dalam. Jadi kita ukir bagian dalam ini menyerupai siluet mukanya. Kadang kan ini sebuah tantangan sih karena kita tetap menggunakan warna batok. Nah, bagaimana warna batok ini bisa kita bikin seperti ada cahayanya gitu kan, pencahayanya, bajunya gelap, mukanya terang gitu. Dan itu salah satu tantangannya kayak Kerop ini kita ukir biar dia ada motif bajunya, Mas. Tuh gini ya. Jadi memang butuh kesabaran juga ya Zia, ya. Betul. Nggak bisa terburu-buru ya. Betul. Karena di sini juga ada teknik untuk mengukirnya, Betul. ya. Sehingga ini mirip banget loh dengan aslinya ya. Iya. Keropinya mirip. Berarti memang di sini jiwa seninya juga keluar juga Betul. Zia. Dan kayaknya kamu juga suka nonton film kartun. Ini sebuah apa ya? Sebuah kesenangan juga ketika Iya. kita membuat terus mirip detail dan ini nih mirip Iya. banget loh Iya. ya. Berarti imajinasi kamu kuat banget dong. Jadi selama memproduksi ini harus lihat panduan gambar gitu. Ya, biasa juga kita kalau misalnya rumit sekali itu kita pakai desain mereka, kita lukis. Oh. Nah, kita lukis ke kertas baru kita tempel ke batok. Jadi produk itu sama semua, Mas. Nah, karena kan itu SOP juga. Iya, iya. Ketika kami yang pegang, terus Bang Ahmad Sapri yang pegang, bagaimana produk itu tetap sama Tetap sama. bentuknya. Karena kan beda-beda orang tuh beda tuh tingkat seninya. Iya, iya. Nah, dari SOP itu yang kita buat biasanya. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan bisa gambar wajah orang dong. Iya. Pernah kita buat. Oh, pernah ya? Pernah. Ada yang request kayak gitu. Iya, itu Ibu Loto Srianita Ginting. Hari ulang tahun ya? Iya, kemarin tuh Cenderamata sebenarnya, Oh, Mas. Cenderamata. Buat suatu instansi mereka ada ngundang Ibu Loto. Jadi kita buatlah siluet mukanya. Wah, itu tantangan. Tapi alhamdulillah Sesuai dengan aslinya ya. Oke. Baik, Zi, kita mau spill barang-barangnya dulu nih, Zi. Oke, boleh. Oke, mainan kunci dulu deh, boleh. Kita spill lagi, kita tunjukin lagi ke kamera supaya sobat-sobat di rumah nggak penasaran tuh apa yang dipajang di meja ini ya. Iya, boleh. Silakan, Zi. Oke, kalau di sini kita ada gantungan kunci motif kearifan lokal di Provinsi Jambi. Oke. Ini Angso Duo, motif Angso Duo. Terus di sini juga ada yang umumnya seperti Mickey Mouse. Oke, agak tinggi lagi sih, nggak kelihatan tadi sih. Oke. Nah, yang ini yang Angso Duo. Angso 2 yang ini Ya, ya. yang Ini Angso kameranya Duo, yang ini. motifnya. Oke. Oke, terus ini juga ada yang bentuk umum seperti Mickey Mouse. Mickey Mouse yang Ada suka juga- kartun nih cocok banget ya. Kalau dulu kan tempat pensil Mickey Mouse, sekarang mainan kunci Mainan ada kunci, betul. ya, mainan kunci batok. Ini Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty. Bikin motif-motif seperti hewan. Sebenarnya ada motif kupu-kupu tapi produknya sudah habis nih. Oke, ini Jadi penyu kita ya? buat, iya, kita buat motif penyu dan ini bentuknya memang 3 dimensi, Mas. Oh. Nah, itu salah satu poin kita buat gantungan kuncinya itu berbentuk 3 Iya, dimensi. bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Ada Iron Man. Jadi laki-laki, perempuan bisa beli produk kita. Betul, karena tidak ada identik warna ya. Iya, ada keropi. Nah, salah satunya juga yang paling sering dibeli orang juga yaitu motif tugu keris Ciginjai. Tugu keris. Oke, ini yang best seller berarti ya. Iya, yang best paling seller. banyak dicari orang terutama wisatawan nih. Wisatawan. Suka banget nih dengan Betul. yang kedaerahan. Terus wah ada cincin nih. Biasa Nah. cincin ini dari batu ya. Tapi dari batok sekarang ya.
Ya, ini kita ada cincin. Oke. Jadi cincin ini juga bukan hanya satu motif, Heeh. tapi ada 2 motif yang seperti ini. Nah, Oke. ini sebenarnya pakai 3 lapis batok. 3 lapis. 3 lapis. Oh. Kalau Mas lihat, ini tempel pertama, ini tempelan kedua, ini tempelan ketiga. Oh. Nah, kalau Heeh, yang unik ya. 2 lapis paling seperti ini. Mm-mm. Ini warna dasar batok semua. Oke, oke. Yang selapis nggak ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti minimal 2 lapis ya. Cuma 2 lapis ini juga Itu ada anting-anting? Ya, ini anting-anting juga. Oh, ada anting-anting Dari juga. Jadi bukan hanya sebagai aksesoris, home decor juga kita buat. Oke, siap. Seperti ini. Selanjutnya apa lagi nih, Zi? Kita ada wadah permen. Nah, ini cocok buat ibu-ibu nih. Wadah permen bisa juga dipakai untuk apa ini ya? Naruh siri juga bisa ya. Nah, tergantung customer mau Betul. menggunakannya. Naruh tisu pun bisa juga Bisa kan? juga. Tisu makan bisa. Nah, ini biasanya kita di lebaran paling banyak Iya. nih ibu-ibu ini. Bentar lagi kan mau lebaran nih ya. Siap-siap berarti Azi harus produksi nih banyak-banyak ya. Ini adalah tempat permen ya. Iya, wadah Bisa permen. dikatakan semi toples ya. Karena nggak ada tutupnya. Oke, next. Yang ini sih. Ini harus pelan-pelan nih kayaknya lebih rumit lagi nih buatnya ya. Ya, ini miniatur Vespa. Heeh. Nah, memang di sini Vespanya kita buat detail. Ada bannya pun juga bisa jalan. Oh, Ya, stangnya juga bisa muter. Jadi ini miniatur Vespa. oke, bisa distandarin lagi Bisa Vespanya disesuaikan, ya. betul. Ini cocok buat home decor, buat hiasan rumah. Heeh. Sangat cocok. Oke, next ini nih yang Nah. paling berat, paling gede dan juga agak lama proses pembuatannya. Betul. Jadi ini ada kotak tisu. Motifnya di sini motif bunga. Motif bunga. Jadi sistemnya kita buka seperti ini. Bah, Nah, jadi nanti tisunya bisa dimasukin ke dalam sini. iya. Bisa kita tutup. Nah, ini proses pembuatannya ini rumit, Mas, karena kita bisa dilihat di sini kita potong kotak-kotak semua ini. Oh iya. Seperti Heeh. puzzle. Nah, lalu kita Kayak susun. catur gitu ya. Betul, kita susun di sini pasti masih melengkung. Mm-mm. Nah, kan kalau Mas lihat di sini ini sudah datar seperti kayu. Oh. Nah, itulah proses pengamplasannya lagi sampai dia bentuknya itu datar seperti ini. Mm-mm. Nah, ini lumayan susah pembuatannya. Oke. Tapi ada tantangan yang membuat barang yang lebih gede dari ini ada nggak? Iya, miniatur tadi. Mas. Yang miniatur tadi yang paling gede ya. Paling gede ya, Heeh. betul. Selain itu ada lagi? Baru itu sih, Mas, Baru yang itu ya? paling detail karena kan kita harus bentuknya harus sesuai. Itu gentala itu dari ujung ke ujung itu kita buat. Jembatannya juga. Sama jembatannya. Oh, saya pikir tadi cuma menaranya doang. Ternyata Menara. jembatannya juga. sama ada kapal-kapal di bawah. Yang jual jagung juga. Jagung-jagung bakar di sini Iya. juga. Itu yang agak sulit ya detailnya. Berarti miniatur yang pakai apa kayak mika gitu Iya, ya. pakai akrilik Akrilik ya. Heeh, heeh. besar dia. Jadi memang kalau kita pegang itu lumayan lah. Oke, itu pesanan atau Pesanan. pesanan? By request kemarin. Jadi itu sekarang menjadi produk unggulan kita juga. Ketika ada event-event besar, biasanya pihak instansi pemerintah, swasta yang mesan buat cenderamata. Oke, jadi banyak juga dong berarti ya kerjasama dengan instansi ataupun swasta untuk memproduksi sebuah cenderamata dan biasanya aneh-aneh ya bentuknya ya. Jadi tidak hanya sekedar plakat pada biasanya, tapi mungkin ada keunikan-keunikan lain yang bisa diproduksi dan itu menjadi tantangan bagi Azi dan teman-teman. Teman-teman. Apapun request dari customer tetap diambil ya. Iya, betul sekali. Itu menjadi tantangan kami. Biasanya kita terima dulu. Kita coba buat prototipenya dulu. Nah, kalau misal customer sesuai, oke, kita produksi yang memang bentuk sesuai dengan yang dia minta biasanya. Oke, itu menjaga ini juga ya, menjaga relasi dengan customer Betul. ya supaya nanti bakal repeat order terus Oke, ya iya. dengan Azi dan teman-teman. Oke, Azi, paling jauh nih Zi, pesanannya ada nggak dari mana gitu? Misalnya ada pesanan tiba-tiba kan ini udah dipasarin di Instagram nih ya, siapa tahu ada dari luar Jambi, luar Indonesia, ada nggak Zi? Oke, dulu waktu kami baru mulai mungkin sekitar 3 bulan, Heeh. itu ada pesanannya ke Lombok, Mas. Oh, ke Lombok. Oke. Iya, itu baru Jangan-jangan pertama. pada saat itu dulu yang ada racing itu ya atau enggak? Kemungkinan ya, soalnya dia mesannya itu aneh juga ini, tusuk konde. Atau sekonde? Tusuk konde. Jadi kita memang belum produksi itu tusuk konde. Jadi dia request, ya kita bikinkan lah Mas itu. Oh. Jadi memang ongkos kirimnya lebih mahal dari harga produk. Karena jauh situ. Tapi karena dia keinginan dia buat produk itu ya, jadi bukan masalah ternyata Iya. ongkos kirimnya, karena dia ternyata mau pakai buat acara keagamaan katanya gitu. Nah, muncul pertanyaan saya ke customer itu, kenapa tidak mencari di wilayah sekitar gitu kan? Apa tidak ada produk
batok di sana gitu kan di Lombok. Ternyata dia kesulitan mencari. Nah, itu menjadi catatan kami kan bahwa di Lombok masih ada peluang ini. Iya, jadi berkesempatan juga. Cuman di Lombok ada batok kelapa juga nggak kira-kira? Nah, itu kita coba survei. Iya, siapa tahu ada, jadi bisa dimanfaatin ya sih ya. Betul. Nah, terus yang paling jauh kita pernah ke Tunisia. Tunisia? Maroko. Iya. Kalau Tunisia apa yang dibawa? Itu kemarin pesanan salah satu komunitas juga Genpro. Nah, jadi mereka buat cenderamata ke kedutaan besar Republik Indonesia Oke. yang ada di Maroko sama Tunisia. Nah, itu kita buatnya bingkai. Buat bingkai ada sertifikat, ada peta Indonesia. Oh. Peta Indonesia detail di situ semua pulaunya. Dan itu ukurannya kecil minim dan itulah tantangannya kemarin ke Tunisia. Oke, Maroko? Maroko juga sama. Sama ya. Sama, itu 2. Terus juga ada Singapura sama Malaysia, itu perwakilan mahasiswa kemarin berangkat, mahasiswa UIN. Jadi dia bawa produk kita itu buat dipasarkan di sana, melihat peluang. Ternyata di sana pasarnya lebih bagus juga di sana, karena mereka suka dengan produk-produk hasil alam. Tapi Vespa. berkemungkinan juga ini bisa diekspor ya. Iya, itu target kami tahun depan ini. Mudah-mudahan, mohon doanya. Mudah-mudahan ya bisa tercapai sehingga nanti ada beberapa peluang di berbagai negara, kamu bisa masuk sama teman-teman di situ. Betul. Ya. Jadi lumayan juga ya untuk mengembangkan lagi bisnis ini. Betul. Sehingga bisa go internasional. Amin. Oke, tapi gimana sekarang dengan perjalanan penjualan online kalian di sini? Oke, baik. Jadi alhamdulillah ya Mas ya. Kita kan menggunakan media sosial. Terus juga kita aktif di bazar-bazar juga. Oke, kalau offline kayak gerai gitu ada? Gerai yang memang kita- benar-benar ada di satu tempat yang tetap gitu. Oke, jadi memang kita kan mulai awal itu menjual sendiri Mas. Menjual sendiri dengan upaya kita bisa bikin gerai sendiri waktu itu. Nah, saat ini permintaan itu sudah mulai banyak Mas buat ngisi. Salah satunya itu kita diminta tahun ini sebenarnya. Nah, kemungkinan bentar lagi akhir tahun nih. Iya, kemungkinan mungkin kita mulai berikan produknya itu di awal tahun depan. Itu di Riau, ada toko oleh-oleh Riau, juga toko oleh-oleh di Jambi. Kita upayakan produk kita masuk semua di tahun depan ini. Terus juga insya Allah di tahun depan ini juga ada rencana ekspor kita. Kita ada kerjasama dengan salah satu brand lah Mas. Nah, mungkin insya Allah di tahun depan ini kita bisa ekspor. Iya, resolusi 2025 ya. Iya, betul. Mudah-mudahan ya Zia. Oke, jadi banyak banget peluang-peluang untuk memasarkan produk ini, tidak hanya di sekedar di wilayah Kota Jambi, tapi juga mudah-mudahan nanti bisa lebih luas lagi ke internasional ya Zia. Iya, betul. Apalagi kalau orang luar negeri tuh kayaknya excited ya dengan barang-barang kayak gini Zia. Kamu ngerasain gak sih? Betul. Mereka itu lihat produk itu dari berbagai macam sisi. Iya, terkadang juga dari nilai ataupun filosofinya juga ada. Betul. Jadi memang kita ketika menjual produk ke mereka itu harus pintar-pintar ngangkat cerita, ngangkat bahan baku yang digunakan, terus proses pembuatan. Itu yang buat mereka tuh tergugah, wah ini nilainya itu sangat besar. Betul, ada story-nya itu juga penting banget ya. Biasa mereka menyukai juga dari hal-hal yang kayak gitu ya. Iya, betul. Di samping mungkin bagusnya produk ini, kualitas produk ini, tapi ada nilai plus lain yang bisa ditawarkan. Tapi biasa kamu ada itu juga nggak? Kamu buat story-nya juga nggak? Kira-kira di ini di apa labelnya atau apa gitu? Iya, tetap ada ya. Biasa kita buat seperti perjalanan prosesnya itu ada biasa. Tetap ada ya, tetap pasti ada. Ya. Oke, Zi, di sini kan banyak peluang-peluang ini harus memang ditangkap dan selama kita menangkap peluang itu kemampuan kita juga harus terus di-upgrade ya. Nah, untuk meng-upgrade kemampuan kamu supaya sellingnya juga lebih bagus lagi, itu kamu udah ngikutin apa aja Zi di Jambi? Oke. Jadi alhamdulillah selama 1 tahun ya, sekarang mau masuk 2 tahun, kami tuh terus berupaya buat belajar. Karena kan kadang orang berpikir wirausaha itu cuma jual beli. Ternyata itu kita harus terus belajar bagaimana pemasarannya, perhitungan keuangannya dan segala macamnya. Nah, itu kami belajar dari berbagai macam mentor. Kami sering ikut pelatihan di mana ada ruang buat belajar, kami pasti selalu ikuti. Apalagi tadi kabarnya kamu juga belajar ekoprint ya? Iya, ekoprint dengan jadi bukan hanya batok ya, tapi hal lain pun juga ada peluang tetap ditangkap ya sih ya.
kolaborasi dengan kayak tadi ada BI dan juga ada beberapa perusahaan, ada perusahaan listrik dan mungkin berkesempatan juga untuk BUMN lain ya. Iya, Karena betul. memang BUMN ini juga memberi peluang juga untuk UMKM yang ada di Jambi. Gimana Betul. sih kiat-kiatnya supaya kita bisa mencapai ke situ? Oke. Anggaplah ini adalah pebisnis baru ataupun pelaku UMKM baru supaya mereka makin percaya diri sih. Oke, mungkin lebih spesifik ke anak muda dulu. Iya, anak Nah, muda anak betul. muda, betul. Karena anak muda ini kadang takut buat mencoba, Mas. Hmm, Saya punya satu quotes. Oke, boleh keluarin Oke, aja. Jadi ada quotes saya itu, kita tidak tahu kita seorang nahkoda yang hebat atau tidak Mm-mm. jika kita tidak pernah berani buat mencoba menaklukkan ganasnya lautan. Oke. Nah, kadang anak muda itu belum lagi dia terjun ke lautan buat menaklukkan lautan itu dia sudah takut duluan. Mm-mm. Saya tuh bisa nggak ya naklukin lautan ini gitu. Nah, dia nggak tahu nih dia nakoda yang hebat atau tidak kan. Mm-mm. Jadi yang pertama kuncinya itu jangan takut buat mencoba. Oke. Terus juga kita harus pintar memanfaatkan peluang. Di mana ada peluang, kita harus selalu ada. Mm-mm. Karena kadang ada peluang kita jarang memanfaatkan peluang itu secara maksimal. Mm-mm. Dan kita juga harus pede nih dengan produk kita. Nah, biasanya ketika kita mencoba sesuatu, kita kadang nggak pede nih buat jual produk kita. Mm-mm. Oh, takut kemahalan dan segala macamnya. Yang Mm-mm. penting harus pede. Mm-mm. Mm-mm. Pede buat ngejualin produk. Karena ada pasarnya masing-masing ya. Nah, ya ada segmentasi pasarnya masing-masing. Nah, cara nentuin segmentasinya gimana sih supaya memang benar-benar produk kita ini ya sesuai, kita menjualnya dengan harga segitu, ya kita menjualnya dengan orang yang tepat. Itu gimana caranya? Oke. Jadi memang kami buat beberapa produk dengan range harga yang berbeda. Oh. Seperti gantungan kunci ini kami juga ada buat yang satu lapis Hmm, dengan harga yang lebih murah. Hmm. Nah, jadi kita bisa menjangkau segmentasi pasar yang lain. Juga Oke. ada produk yang punya harga yang lumayan tinggi. Karena kan kita targetin pasarnya sesuai itu, Mas. Seperti cendera mata pasti buat instansi. Iya. Plakat kita juga buat plakat itu Instansi untuk juga instansi bisa ya. juga, Heeh. iya. Jadi memang sudah ada beberapa produk yang sudah ada sesuai dengan segmentasi pasarnya. Nah, gitu. Mungkin itu, Mas. Oke. Jadi tergantung kita juga bagaimana pintar-pintar cari inovasi ya. Inovasi, betul. Inovasi produk. Jadi ada alternatif juga, ada pilihan juga kepada customer. Betul. Kalau misalnya nggak cocok dengan yang ini, ada yang pilihan Pilihan lain nih lain. yang ditawarkan sama customer ya. Betul sekali. Mm-mm. 2025 ada inovasi apa nih kira-kira yang mau dihadirkan atau mungkin ada collab lagi dengan apa lain, dengan barang-barang lainnya yang dijadikan dan disatukan dengan batok atau mungkin collab juga dengan beberapa pengusaha-pengusaha lain di tahun depan gimana sih? Oke. Nah, yang seperti saya bilang tadi, jadi target kami di 2025 itu pengen ekspor, Mas. Mm-mm. Nah, pengen ekspor dan ekspor itu kami Jadi upayanya gimana nih Zi supaya nanti benar-benar tercapai untuk ekspornya sih? oke, kami sudah mulai belajar bagaimana membuat packing yang bagus Oke. buat ekspor karena kan pasar kita kan sudah berbeda nih, Mas. Mm-mm. Bukan pasar lokal lagi, tapi sudah mancanegara. Nah, juga kami melihat di sana tuh barang kami ini punya peluang sebesar apa buat dipasarkan di sana. Mm-mm. Terus juga minat dari customer di sana tuh melihat produk jenis seperti apa gitu. Jadi memang sudah kami catat semua, mulai dari harga penjualannya nanti, terus juga packingnya, target-target pasarnya kemana aja, itu buat kiat-kiat kita di 2025 untuk Oke. ekspor. Terus juga kita bakal kolaborasi juga dengan UMKM lain Heeh. karena kita bisa buat motif-motif yang bisa dikolaborasikan dengan produk yang Oh, lain oke. seperti anyaman. Heeh. Terus juga kain juga bisa karena kita bisa buat kancing dari batok kelapa, Oh iya. motif-motif. Mm-mm. Jadi nanti kolaborasi di tahun depan itu lumayan banyak dengan pelaku UMKM lainnya. Oke. Jadi semakin banyak kolaborasi juga semakin luas lagi ya Luas Zia. lagi, betul. Perjalanan dari Batoku Jambi ini Zia. Iya, betul. Dan mungkin ada harapan juga nggak sih supaya lebih besar lagi nih ya bisa menguasai pasar Jambi lah dulu ya. Oke. Heeh. Ya, mudah-mudahan di 2025 ini target-target kami yang belum tercapai di 2023, 2024 itu bisa tercapai di 2025. Oke. Dan produk kami ini bukan hanya terkenal di lokal, juga di provinsi lain dan juga di mancanegara. Itu harapan kami sih, Mas. Karena memang target kami ini, produk kami ini mendunia. Gitu. Oke. Nah, Zi, mungkin kita balik lagi ke pemerintah ya. Ya. Ada nggak sih perhatian dari pemerintah terhadap UMKM, terutama nih bagi Azi nih ya, supaya minimal pemasaran lah gitu. Baik. Ada. Nah,
Jadi seperti contoh yang kita bertandang ke Batam kemarin. Jadi itu di salah satu dinas memberikan kesempatan buat kami memasarkan produk itu bukan hanya di Jambi saja, Oke. tapi kita coba buat memasarkan produk ini di luar provinsi Jambi. Nah, malah itu sudah Batam, sudah hampir perbatasan ke Iya, negara, negara lain ya. Nah, itu salah satu upaya pemerintah yang saya cukup apresiasi Oke. bahwa memang ini kesempatan yang luar biasa, apalagi buat saya anak muda ini, generasi muda, diberikan ruang buat kami berkembang. Itu salah satu upaya pemerintah yang dapat kami rasakan. Oke, jadi adalah beberapa kegiatan yang memang sudah terlaksana ya Zia. Iya. Tapi di sini juga mungkin kepedulian Azi terhadap anak-anak muda lainnya supaya anak-anak muda lainnya juga bisa memiliki keterampilan yang mumpuni dan juga mempunyai keterampilan yang baiklah untuk tumbuh kembang mereka dan juga untuk beberapa usaha-usaha yang mereka jalankan. Ada nggak Azi juga berusaha untuk menularkan ilmunya ini kepada generasi-generasi muda lain ataupun ada anak muda lain yang mungkin datang ke Azi minta ajarkan dan Azi juga memberikan edukasi kepada mereka. Betul. Nah, memang dari kami perjalanan 2023, 2024 itu banyak datang kunjungan. Kunjungannya bukan hanya orang dewasa tapi banyak anak-anak juga, Mas. Jadi anak-anak seperti anak SMP, SMA itu datang ke tempat produksi kami. Mereka itu minta bantu buatkan kerajinan tangan yang bisa mereka hasilkan nanti di pelajaran prakarya. Malah gurunya yang menyarankan datang ke sana aja buat belajar gitu. Terus kami juga aktif mengisi pelatihan-pelatihan, juga materi-materi. Biasanya mahasiswa, Mas. Mahasiswa paling sering datang kunjungan di tempat produksi kami. Nah, di sana selain tujuan mereka buat belajar, kami juga selip-selipkan lah ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman bagaimana menjadi seorang wirausaha muda yang punya prospek buat penjualan itu menjadi lebih baik. Terus juga di kampus, nah alhamdulillah tahun ini juga diangkat jadi direktur di salah satu UKM. Jadi UKM-nya itu namanya UKM Entrepreneur Mahasiswa Universitas Jambi. Nah, memang UKM ini nanti saya targetkan bisa melahirkan generasi-generasi muda, para entrepreneur muda juga, Mas, yang punya prospek bagus di masa yang akan datang. Oke. Jadi kamu memberikan motivasi untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur, tapi gimana juga kamu bisa memberikan motivasi kepada mereka supaya antara pendidikan dan juga usaha ini harus berjalan dengan seimbang. Betul. Jadi memang kita punya tanggung jawab, punya kewajiban dan tanggung jawab tentu. Nah, ketika kita terjun di suatu bidang atau keinginan kita tentu harus manajemen waktu, manajemen skala prioritas gitu. Memang tidak semuanya kita bisa ambil. Kadang ambisi anak muda ini luar biasa, menggebu-gebu. Sampai-sampai semua diambil, lupa waktu jadinya ya. Lupa waktu dan semuanya tidak efisien dan tidak sesuai target. Nah, jadi saran saya boleh kalian kembangkan bakat-bakat kalian itu, tetapi harus jangan lupa tanggung jawab dan kewajiban. Nah, itu harus yang paling diutamakan, apalagi mahasiswa. Kewajiban mereka sebagai mahasiswa itu ya belajar, berkuliah gitu. Bagaimanalah caranya mengatur waktu agar usaha ini juga tetap berjalan. Nah, makanya itulah penting kita membuat tim, Mas. Nah, nggak semua harus kita kerjakan teamwork sendiri. Itu penting banget ya. Iya, betul. Karena kita seperti contohnya Superman yang kuat aja mati dia karena dia sendiri. Sementara Batman dan Robin yang bekerja sama, dia bisa terus hidup karena ya itu kita butuh support orang lain. Kita harus berbagi sama orang lain karena nggak semua harus kita kerjakan sendiri. Itu sih kalau untuk mahasiswa. Oke, baik. Dan ada pesan juga mungkin untuk para pelaku UMKM di Jambi supaya makin solid. Nah untuk mungkin pelaku UMKM di Provinsi Jambi, kita sama-sama merangkul saat ini, sama-sama saling support karena kita sama-sama punya visi dan misi yang sama ini buat membanggakan, buat menaikkan nama Provinsi Jambi. Nah, apalagi yang anak-anak muda ini sudah mulai pengen ikut terjun di sana. Nah, kita harus membuka ruang yang besar buat mereka
terjun di dunia wirausaha ini. Jadi jangan saling senggol, tapi kita harus saling Rangkul support. ya. Iya betul. Harus saling rangkul ya supaya semakin sama-sama sukses dan juga sama-sama untuk bisa membanggakan daerah Jambi. Jambi, Ya betul. Zia, wah luar biasa. Terima kasih banyak ya Azia Terima sudah kasih hadir di sini kembali. Zia. Semoga apapun yang menjadi cita-cita kamu dan juga tim kamu, insya Allah di 2025 dapat terwujud. Amin, amin, ya Dan Rabbal usaha alamin. ini juga semakin berkembang sehingga nanti ini bisa menjadi oleh-oleh prioritas bagi para wisatawan yang akan datang ke Jambi. Ya ingatnya adalah Batoku Batoku Jambi. Jambi. Zi, di akhir acara ini sih mungkin kamu boleh mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito, tapi pakai gaya Zi. Oh, Ya, terima- gayanya ya kayak gitu sih. Nah, cakep. Terima Yuk, kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Yuk, silakan Zi. Gini ya. Gitu. Oke. Gaya Superman. Tadi karena kamu bilang Superman jadi kita gaya Superman ya. Oke. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Podcast podcast Punyo Kito. Oke, terima kasih sudah menyaksikan podcast. Podcast, oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Punyo Punyo Kito. Cakep. Terima kasih ya sobat ya sudah menyaksikan perbincangan kami Amzal Ahmad dan juga Raden Azi di podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.